salam sementara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 16. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya, mantap. Dan dia juga berkata dengan jelas dalam Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Alkitab mengatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya dan terus percaya sampai hari kita menutup mata, kau akan diselamatkan. Dan bagian orang-orang yang percaya kepadanya adalah kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup. Karena dengan hati mengaku engkau, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dan ketika engkau hidup dalam kebenaran engkau tidak akan, ketika engkau percaya engkau tidak akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan kepada kita selamat pagi, dan kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan iman akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan biarkan kita terus hidup di dalam kebenaran Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menikmati segala kebaikan-Mu dalam kami hidup dalam ketaatan kepada kebenaran. Terima kasih, dan kami bersyukur dalam nama Yesus, karena kami hidup karena Tuhan, hidup kami dapat taat karena Tuhan, taat kepada kebenaran karena Tuhan, atau taat kepada dalam nama Yesus. Amin. Kita akan membaca dalam 1 Petrus 1 ayat 21 dan 1 Petrus 1 ayat 21 22. Demikian bunyi firman Allah. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Haleluya. Kembali kita mengupas sedikit tentang ketaatan kepada Tuhan, kepada kebenaran, bagian pertama. Karena ada beberapa hal yang dari pembacaan kita yang perlu saya ungkapkan, dan ada kata di mana ipakoi, ya, kepatuhan, ketaatan, atau irisis, hidup terpenjara di dalam kebenaran, itu kalau boleh saya katakan, tetapi kita tetap enjoy, kita tetap menikmati segala kasih dan kuasanya Tuhan. Kita tidak keluar dari batas-batas yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sama seperti kalau orang tinggal dalam penjara, mereka tidak boleh melewati tembok penjara itu. Kalau mereka tidak pati keluar, maka mereka akan disebut buronan. Ya, terkecuali oleh karena seizin, ya, izin ya boleh. Tapi kalau tidak izin, itu namanya melarikan diri. Dan kita bukan orang-orang yang seperti itu. Tapi kita adalah orang-orang yang melakukan kebenaran, melakukan hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupan. Karena kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Dan itu sebabnya tema kita adalah ketaatan kepada kebenaran. Kita sudah berbicara soal ketaatan sedikit, kita berbicara juga soal kebenaran. Tadi dipakoi, ya, dipakoi. Jadi jangan bilang kepada saya dipakoi itu kenapa tidak dibaca dipaki, karena
itu oi itu terpisah dengan ipsil kita, ya, bukan iota, dia kita. Jadi tetap dibaca ipa oi. Dia bukan konsonan vowel double vowel. Dia adalah vowel dan konsonan. Nah, di mana ketika kita berbicara soal aletheia, berbicara soal kebenaran, truth, apa yang benar dan apa itu kejujuran, itu aletheia, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lalu kalau di teus ini sama kebenaran, keadilan, lalu apa yang dituntut Allah. Jadi apa yang dituntut Allah, tentu kita mau taat. Apa yang dituntut Allah, muliakan enos kita berikan kepada dia, puji-pujian kita, enos kita berikan kepada Tuhan, atau pujian dan syukur kita berikan kepada Tuhan dalam kehidupan kita ini, supaya Tuhan menyatakan segala kebaikannya kepada kita. Lalu kemudian kebenaran yang dianugerahkan. Nah, yang mau saya katakan, kebenaran manusia bisa saja kita lakukan, tapi kebenaran Allah yang kita yakini, kita percayai, itu bukan karena usaha, tapi karena itu pemberian Allah, sehingga engkau mampu mempercayai kebenaran itu. Dan juga menjalankan kewajiban agama. Menjalankan kewajiban agama bukan lagi menjadi sebuah siksaan bagi kita, tapi menjadi hal yang sangat menyenangkan, exciting. Kita merasakan kuasa ibadah itu. Jadi kita tidak bermain-main ketika kita ibadah. Kita tidak apa istilahnya, tidak melakukan yang tidak benar. Jadi yang mau saya katakan adalah di mana kita hidup dalam kebenaran, kita melakukan yang terbaik. Jadi kedermawan ketika kita di chaos ini, ya, di chaos ini, itu kita betul-betul menikmati, ya, menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Nah, karena itu semua ada dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya kita hidup dalam kedermawanan, kita hidup dalam murah hati. Karena orang yang percaya kepada Yesus, seringkali saya katakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak bisa tidak memberi. Tapi orang yang memberi belum tentu mengasihi. Tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti hidupnya suka memberi. Apa saja yang bisa diberi, bukan karena dia kaya, bukan karena dia memiliki segala-galanya baru bisa memberikan, tapi alangkah baiknya, ya, kalau Tuhan anugerahkan kepada kita kaya raya, kita bisa memberi lebih banyak. Wow, gereja-gereja, ketika saya ada di NTT melihat gereja-gereja yang begitu prihatin, ada banyak gereja-gereja yang masih dari lapak-lapak, dari kulit kayu itu, menyedihkan memang. Tapi kalau itulah sebabnya saya katakan, kalau saja orang-orang yang berduit itu mau memperhatikan itu, menolong sahabat-sahabat yang ada di pelosok-pelosok tanah air ini dan memberikan mereka bantuan, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi apapun itu, kita mendorong kepada sahabat-sahabat kita yang mengalami lipat kaki kita, berdoa kepada Tuhan dan menikmati kasih dan kuasa-Nya. Dan terlebih, ketaatan kita kepada kebenaran tidak boleh berubah-ubah. Ketaatan kita kepada Tuhan itu harus menjadi harga mati. Kita memang hidup dalam ketaatan, dalam kebenaran itu. Supaya apa? Kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan pikir karena engkau di desa, kebaikan Tuhan itu tidak pernah datang. Ada cara Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik. Ada cara Tuhan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Ketika seorang yang 35 tahun di pedalaman Kalimantan, dalam pelayanannya di pedalaman Kalimantan, ya, saya ada ke sana beberapa
10 tahun yang lalu. Ya, dan saya melihat Bapak ini begitu setia kepada Tuhan. Saya katakan begini kepada almarhum ya, Om Anton namanya. Dia sangat setia. Saya sudah ketemu dengan anaknya juga dalam pelayanan kepada Tuhan. Saya mengatakan kepada Om Anton ini, Om, kenapa sih Om mau tinggal di hutan belantara? Dulu masih hutan belantara, sekarang saya tidak tahu. Itu di Melaksana. Kenapa sih mau tinggal di hutan belantara? Kendaraan, tidak ada itu. Masih melalui jalur sungai. Jalan setapak. Saya katakan, kenapa? Kenapa nggak pindah saja dari sini? Tuhan katakan, keinginan saya untuk pindah itu sangat besar. Tapinya ini. Tapi karena Tuhan menyuruh saya untuk tinggal di sini. Itu bagi saya ketaatan yang begitu luar biasa. Ketaatan yang sangat meluluhkan hati saya. Dan itu sebabnya ketika saya mulai, karena pada waktu itu saya belum menyerahkan diri, artinya belum pelayanan belum masuk dalam sekolah. Dan itu membuat saya satu kali, tapi saya sudah mengalami panggilan, saya tidak hanya menolak saja. Nah, satu kali kalau orang seperti ini setia dalam taat, satu kali juga saya akan bisa membuktikan ketaatan itu. Walaupun sama mungkin seperti yang dialami setelah saya tinggal di pulau ini, ada banyak masalah, ada banyak persoalan yang kadang-kadang membuat kita untuk hengkang mencari yang jauh lebih baik. Tawaran-tawaran begitu menggiurkan, tetapi ketika kita betul-betul dimanapun kita ada, kita juga melayani Tuhan. Dan itu membuat saya, apapun harga dari sebuah pelayanan itu, kita harus tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ketaatan kita dalam kebenaran menjadi penting. Ketaatan kita kepada kebenaran menjadi penting. Dan itu sebabnya saya mengatakan, tinggallah dalam alitiannya Tuhan atau di teosininya Tuhan, supaya kita tetap bisa menikmati segala yang indah, yang baik, yang dari Tuhan. Ini yang pertama yang mau saya sampaikan kepada kita. Tetapi biarlah kita di benak kita, di pikiran kita, di hidup kita, yang akan kita lakukan adalah ketaatan kepada kebenaran, di mana kita berjalan, di mana kita berusaha, di mana kita bekerja, di mana kita melakukan aktivitas kita. Ingatlah, ada tuntutan Allah di situ, ada dikiranya Tuhan di situ, di mana tuntutan Allah itu yang paling tinggi, kalau saya bilang mau paling tinggi adalah kita harus memberikan, kita hidup sebagai orang percaya kepada Dia adalah memberikan kemuliaan sampai selama-lamanya kepada Dia, dengan hidup dalam ketaatan kepada kebenaran itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan menyatakan segala kebaikannya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran-Mu senantiasa ada dalam hidup kami dan kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan ketaatan kepada Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kami. Sehingga alitiamu atau bagaimana kami harus hidup jujur, bagaimana harus sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, dan apa yang benar itulah yang akan kami lakukan. Dan kebenaran, keadilan, dan tuntutan, dan kebenaran yang Tuhan anugerahkan ini kami pelihara, dan kami terus melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, kesetiaan dalam beribadah, berdoa, membaca firman Allah, dalam menjalankan kewajiban agama kami. Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong sehingga dengan murah hatinya Tuhan kami
mendapatkan kemurahan hati Tuhan itu sepanjang umur hidup kami. Dan apapun itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, saya bersyukur dan berdoa. Dan kalau engkau sedang membutuhkan pertolongan, kesembuhan dari Tuhan, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Kebenaran selalu akan memerdekakan orang. Kebenaran akan selalu membuat orang merasakan kesembuhan, kebaikan, mujizat, kuasa dari Tuhan. Kalau engkau orang yang membutuhkan kesembuhan, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka kita keluar. Dan oleh biru Yesus tersembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan juga kepada mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan dari segala masalah, mari arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang membutuhkan uluran tangan Tuhan dalam persoalan mereka. Karena kami tahu persoalan yang kami hadapi, masalah yang kami hadapi tidak melebihi pada kekuatan kami, karena Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami yang mengalami pencobaan itu hanya luar biasa, tidak melebihi kekuatan kami. Dan itu sebabnya kami yakin dan percaya ketika kami hidup dalam ketaatan kepada kebenaran, kepada Tuhan, kepada janji-janji-Mu, kami akan menikmati segala pertolongan Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang melihat dari surga akan menolong mereka satu demi satu, memberikan jawaban kepada mereka sebagaimana yang mereka katakan. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan kiranya di pagi ini kita terus menyatakan kasih kita kepada Tuhan melalui sikap diri kita di dalam ketaatan kepada kebenaran. Dan saya sudah mengupas Alitia, dan kalau seorang katakan seringkali dikatakan Alitia, ya, itu ada double consonant, itu ya dibaca I. Jadi di Teus ini di Kayo Sune, yang di Kayo Sune itu adalah bacanya di Kayo sini, ada I di situ, alfa dan iota dibaca E. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita supaya tetap kita melakukan apa yang baik dan benar